alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah ya. Buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, masih di tema kita pagi hari ini. Para nabi aja bekerja. Masa kita berbangku tangan? Tepuk tangan juga buat jamaah yang dari Bandung Selatan yang sudah mampir. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang Sore Indah bersama domba kesayangan. Wah, coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ini udah bisa dipotong belum? Boleh. Udah bisa nih udah. Kayak gini. Udah bisa. Oh udah bisa. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita ngelihat orang menggembala domba, kambing gitu ya. Kita pernah dengar juga bahwa para nabi ini ada yang bekerja dan juga berprofesi orang-orang hebat dan juga ada juga sebagai pengembala. Nah ini ternyata katanya ada rahasia di balik itu semuanya. Kenapa ya? Pesan yang mau disampaikan apa sebenarnya? Mau dijawab penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Habib guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu. Dan salah satu cara Allah melatih para nabinya menjadi orang sabar adalah dengan menjadikan mereka pengembala. Tapi kalau dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang nabi yang memang khusus penggembala, itu yang menjadikan profesinya penggembala adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau sekarang baru Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa alaihissalam menjadi penggembala? Karena waktu itu diperintahkan oleh Nabi Syuaib, seorang mertuanya yang dinikahkan kepada anaknya dan dibekerjakan daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala yang profesinya yang pengembala. Tapi Nabi SAW menyampaikan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka pernah jadi pengembala. Jadi semua nabinya Allah pernah menjadi pengembala. Kenapa Allah memberikan pelajaran mata kuliah khusus mengembala kepada para nabi? Jadi ada silabus khususnya untuk menjadi pengembala pada saat itu. Karena ternyata itu melatih kesabaran karena akan menghadapi manusia yang mirip-mirip dengan binatang ternak. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Maka dikatakan nanti akan ada manusia yang menjadi penduduk neraka jahanam, punya hati tapi tidak dipakai, punya mata tidak dipakai, punya telinga tidak mau mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Maka nabi-nabinya dilatih sama Allah untuk menghadapi binatang ternak. Apa bedanya binatang dengan binatang ternak, Bu? Kalau binatang dikagetin masih kabur. Kalau binatang ternak dikagetin, kalau ada makanan nggak kabur-kabur. Coba kalau ada sapi di tengah jalan tol, tapi ada makanannya di situ, mau diklakson berapa kali nggak bakal minggir sapi itu. Kenapa? Binatang ternak, yang penting makan. Begitulah manusia yang seperti binatang ternak, yang penting kenyang. Nggak peduli ini hak orang kah, ini mencuri kah, ini korupsi kah, ini ngerampok kah. Yang penting saya kaya, yang penting saya kenyang, saya tidak peduli. Itu karakter binatang ternak, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi para nabinya latihan dengan mengembala. Oh, maknanya itu. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan. Ada suara kambing lepas, sekarang suara sapi lepas sih. Saya paling suka segmen ini. Apa tuh? Karena segmen ini menguji jamaah. Oh, mantap. Mau tahu? Oh, boleh. Kita masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Nah, kalau tadi kan sebelah kiri, Adil sebelah kanan. Oke. Oh iya, langsung berdiri tuh ibunya sampai iya. Siap. Daripada siap nenek itu yang disuruh. Iya. Sebelahnya maksudnya. Ibu perkenalkan diri, namanya siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya An Andriani. Saya dari
Majelis Taklim At-Taqwa Bandung Selatan. Oh dari Iya. Bandung Selatan. Ibu. Oh iya. Bu, iya. tadi kan ibu berdiri dulu. Tunggu dulu. Ya, sebentar. Tahu, tadi Ya. ada video. Nih, ada video dulu nih ya sebelum nanti ibu ditanya. Ini ada video tentang curhatan ibu ketika anak sakit tidak mendapatkan izin dari atasannya. Nih, ini dia tayangannya nih. Ini dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita tidak bisa berkomentar. Iya. Karena kita tidak tahu kejadian sebenarnya dan kita tidak ada di posisi. Tapi kalau kita lihat dari sebelah mata ya, ini salah, gak diizinin. Namanya ibu itu kalau anak sakit harus pulang harusnya ya. Ya. Iya, silakan Ustadz bertanya. Tadi kan di ceramah, kerjanya tinggalnya di sana, kerjanya di sana. Dengan ibu siapa sih? Dengan Ibu Denden. Ibu Denden. Deng. Nenden. Oh Nenden. Yo, deng. Oh, pagi-pagi lapar. Iya, deng. Ya. Ya. Pertanyaan saya, gimana kalau ibu bekerja punya atasan seperti tadi? Wah, Kok wah Bu, maksudnya Kalau gimana saya- nih? kalau misalkan saya minta izin, anaknya sakit, terus nggak dikasih izin, saya akan maksa minta izin dan saya langsung pulang. Kalau misalnya ibu gak diizinin, Ya saya maksa pulang. kalau seandainya harus dipecat. Itu lebih ke pengalaman saya pribadi. Berarti Pernah ibu seperti ini itu. pengalaman pribadi. Ya. Berarti ibu yang memecat atasannya. Iya, tepuk tangan dong ini Masya Allah. Iya, ibu gitu ya, ibu nih orangnya membela anak. Makasih banyak ibu. Mohon izin Ustadz Maulana, silakan penjelasannya bagaimana Ustadz harusnya nih. Dua, sebenarnya pernyataan ibu yang sebelum kita break sama ibu itu berdekatan banget. Ada orang karena kondisi keadaan sehingga dia jauh dari keluarga. Ada susah dekat sama keluarga. Jauh dari keluarga karena posisi tempat kerjanya. Tidak bersama keluarga karena pekerjaan yang tidak memungkinkan dia untuk bersama keluarga. Contoh, atasannya tidak izinin. Mohon maaf saya harus sampaikan. Pekerjaan pasti ada resikonya. Sekali lagi, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Makanya kalau para abdi negara itu biasanya istrinya disumpah di sidang. Supaya bisa mendukung karir suami. Karena tidak boleh istri berkata pilih kerjaan atau saya. Gak boleh begitu. Maka kita harus mendukung karir suami. Mohon izin, kalau ada pekerjaan yang membuat keluarga jauh atau jauh dari keluarga, membuat keluarga jauh kayak tadi terhalang. Yang jauh dari keluarga karena posisi tempat, maka yang dilakukan ada 3. Apa itu? Yang pertama yang harus dilakukan tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki. Kalau memang tadi itu parah banget. Karena perempuan yang bekerja itu tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Yang mana itu dekat sama anak di saat anak sakit, di saat anak sedih, di saat anak berprestasi, di saat anak liburan, dan di saat kejadian itu hanya sekali seumur hidup. Itu 5 keadaan itu ibu harus ada di sisi anak. Ya Bu ya? Bu, kepada yang bekerja tolong tetap menjalankan kewajiban. Makanya nafkah tetap ada, pendidikan tetap ada, perlindungan tetap ada. Suami yang bekerja ataupun istri yang bekerja tidak boleh meninggalkan kewajiban terhadap keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi tetap dijalankan. Tetap ada komunikasi. Komunikasi sesuai kesepakatan. Ulangi Bu. Komunikasi sesuai kesepakatan. Kalau ibu terus-terus dekati suaminya, ngantar sampai ke kantor, nungguin suami di kantor, itu ngerepotin. Repot, malu lakinya juga kalau kayak gitu. Itu siapa? Istri saya. Kok di sini nemenin, takut saya curiga saya deket sama cewek. Yang ketiga, jadi 1 kewajiban tetap ada, kedua komunikasi tetap dijalankan, dan yang ketiga, mau tahu? Apa Pak Ustadz? Amanah. Amanah. Tetap amanah. Masya Allah. Menjaga kebaikan terhadap pasangan. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda semua yang di studio. Ya, waktu kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh ini yang di atas. Wow, yang senyumnya paling sumringah. Masya Allah, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Taklim At-Taqwa Bandung Selatan. Tepuk tangan dong buat Ibu Nurjana. Izin pesannya Ustadz Iya. ke Habib Usman. Habib Boleh Usman, Ibu, boleh. silakan Ibu. Bib, kan godaan di kantor itu sangat banyak ya Bib ya. Wow. Apalagi kita sebagai bendahara di perusahaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perbuatan atau tidak tergoda korupsi Bib? Supaya iman kita tetap kuat seperti Nabi Yusuf alaihi salam sewaktu beliau menjadi bendahara negara Bib. Tepuk tangan dong Bu, ini hebat ibunya nih hafal sejarah. Iya, Masya dan Allah. ibu ini Wow, ya. bagus. Ibu harus mencontoh ibu ini ya. Kemana-mana pakai itu. Oh iya apa sih, silakan Bib. Ya, Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, apapun profesi kita, berlakulah jujur. Jujur, hari ini engkau bahagia. Dan di masa yang akan datang, engkau pun bahagia. Jujur akan memenuhi daripada kriteria manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa besar nomor 3 adalah kadzab, berdusta. Ketika dia jujur, berarti dia adalah hamba Allah yang berusaha untuk berada di dalam jalur dan ridhonya Allah. Manusia yang jujur adalah manusia yang selamat. Kalau kalian berdusta, kalian berkadzab atau kalian ngambil bukan haknya. Hari ini kalian senang, hari ini kalian bisa menggunakan fasilitas tersebut, maka besok hari kalau ketahuan kalian akan binasa. Untungnya hari ini kedepannya celaka. Kita kalau misalkan tidak mempunyai capable atau kemampuan di dalam mengurus keuangan, maka minta kerjaan yang lain. Itu baru bijaksana. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alimun. Bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Yusuf meminta kepada Allah. Apa kalimatnya? Ya Allah. Berdoa, ya Allah, jadikanlah aku bendahara Mesir. Mesir ini adalah negeri yang mendapatkan kemakmuran dari Allah. Kesuksesan, keberhasilan yang ada di Jazirah Arab waktu itu adalah di daerah Mesir. Sehingga Nabi Yusuf berdoa, ya Allah jadikanlah aku bendahara. Karena apa? Karena Nabi Yusuf bilang bahwasanya aku ini hafizun. Aku ini bisa menjaga semuanya. Dan aku bisa amanah, alimun. Dan aku mengetahui daripada ilmu tersebut. Sehingga apa? Sehingga Allah kabulkan doanya. Jadi dalam riwayat hadis yang Nabi Muhammad SAW, Rasulullah membolehkan sahabat meminta ketika dia memiliki capable dan dilihat dia mempunyai kemampuan dan dia bisa jadi orang yang amanah. Bismillah. Tapi kalau engkau bukan orang yang amanah, bahaya kamu, celaka kamu. Makasih banyak Habib, tepuk tangan dong buat Habib Usman, Masya Allah. Ya luar biasa Ibu, terima kasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang dirahmati Allah, waktu kita sedikit biar nggak terlalu tegang dari tadi dengerin ceramah. Oke, kita happy sebentar ya sama jamaah yang ada di studio. Karena waktunya sekarang kita mau kasih hadiah buat jamaah. Di mana? Segmen quiz untuk jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, Alhamdulillah. Nah sekarang kita sudah ada di kuis ya untuk jamaah. Sudah ada 3 orang di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Masing-masing jamaah ini ada 5 pertanyaan yang saya siapkan. 5 pertanyaan ya. ya. Dan juga ada 3 hadiah yang saya siapkan. Caranya bagaimana? Gampang banget. Setiap saya kasih pertanyaan, angkat tangan dulu ya. Nanti dikasih mic-nya baru dijawab. Oke? Ada kubu kanan dan kubu kiri. Sudah siap bertanding? Ya. Siap. Oke kalau gitu kita mulai. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dijawab ya Bu, angkat tangan dulu. Angkat tangan ya, coba tolong dilihat para juri kita, guru-guru kita. Pertanyaannya adalah nabi yang paling ganteng di antara nabi lainnya adalah? Nih yang Yang mana? Oh iya oke. Ya coba. Salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihissalam, betul. 1-0. 1 hadiah, kasih lu dong. Oh belum? bisa. Oh ada hadiah berapa? Grup, nanti poin per Oh poin. iya, poin 1-0. boleh. Oke, 1-0 bisa aja katanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ya, Ustadz Syam tolong baca surah ini. Jamaah yang nebak
Surah ini surah apa? Surah apa kan ini? Surah A'udzu apakah ini? billahi minasyaitonir rajim. Allah. Alladzina hum yura'un. Ya, ibu ini. Oke. Al-Kafirun. Kafirun. Salah, iya. Oke, pas ke pertanyaan yang berikutnya. Mohon maaf tidak bisa diulang. Karena kita Jawabannya bukan adalah- acara ulangan. Surah Al-Ma'un. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah. Udah kenceng, salah lagi. Ustaz Syam mohon izin, bacakan doa ini nih. Nah, ini. Cepat nyimak dulu Bu, baru angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gufranak. Ya, sebelah kanan. Ibu, sebelah kanan sini. Ya, Oke. doa apakah itu? Keluar dari WC. WC. Keluar dari WC. Keluar dari WC maksudnya keluar dari kamar mandi. Dan itu adalah Betul. Satu sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebenarnya sih yang Iya. sebelah sana minus tadi ya, salah. Pertanyaan adalah sebaiknya kita mengucapkan istighfar berapa kali setelah sholat? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, kita ikutin gurunya ya. 100 kali. 100 kali. Dan jawabannya adalah salah. 3 kali. Kerajinan Oke. ibunya, Masya Allah. Oke, kita Kalau lanjut lagi. sudah sholat istighfarnya 3 kali aja. Tapi enggak masalah. Pertanyaan berikut. boleh. Ya, berikutnya adalah sebutkan 3 ciri-ciri orang munafik. Nih, kanan Yang mana? lagi. Kanan lagi. Salah minus. Harusnya kalau salah minus. Iya. Angkat tangan ah. Gak apa-apa kerjasama berarti. Ya kerjasama. Ayo kan dapat tadinya bertiga. Kalau berbicara suka bohong. Ah. Kalau berjanji suka ingkar. Ah. Kalau di amanah tidak hianat gitu, tidak amanah. Jawabannya adalah Tanya Bib, bener nggak? Betul. betul. 2-1. 2-1. Kalau yang kanan menang, berarti kanan menang. Kalau yang kiri menang, ada tambah satu lagi pertanyaan. Oke, Siap-siap. pertanyaan yang berikutnya. Ya, Pelan-pelan, dengerin kupingnya, jangan buru-buru nunjuk. ini pertanyaan penentu. Apa bahasa Arabnya 4? Yang mana Ustadz? Yang kanan lagi. Ah, Ustadz siapa mana? Oh, udah megang mic. sendiri. Oh iya, belum balikin juga. Mai. Ya, apa Ibu? 4. Homsatun. Salah. Tidak bisa diulang. Pertanyaan penentu. Pertanyaan penentu. Penentu. Langsung aja. Ustadz Syam, mohon izin. Tolong Oke. bacakan surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Ma aghna anhu maluhu Ya. wa ma kasab. Silakan Ibu. Oke, Ibu. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب Masya Allah. Terus. جيدها حبل من مسد. Yang dapat tadi adalah kubu kiri. Belum, Belum, masih 2-1. belum. Baru 2-1. Satu lagi, masih ada. Oke. Satu lagi. Masih Satu 2-1. lagi, sabar. Oke, sekarang penentuan nih. Ayo diam, tenang dulu. 1, 2, mulai. Doa yang dibaca setelah bangun tidur. Kiri. Aduh. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh no, kata jamain di luar sebelah sini. Oke, kita kasih sebelah sini. Kata tim kreatif juga sebelah sini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bagaimana? Benar. Dan pemenangnya adalah kubu sebelah kiri. Tepuk tangan dulu dong. Woo. Bagi hadiahnya dulu Ustaz Syam, Habib mohon izin Oke, dibagi hadiahnya. bismillah. Ini Terima Habib, kasih Habib. banyak. Maaf, Habib. Udah lumayan menghibur. Oke buat Ibu. jamain di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, tema kita pagi hari ini. Jadi jangan pindah channel. Tetap di Summit Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Iya. Gara-gara Homsatun nih. Nggak, tenang.